Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaga Rasa Fajar Hidayah dengan NIM 1636-2038. Saya akan membahas materi tentang hafalan dan pemahaman kode atas ujian komprehensif yang sedang saya jalankan dengan penguji Ibu Hilda. Yang pertama adalah, apa tujuan hidup manusia dan ayat apa yang membahas tentang tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini didasarkan dari ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang isinya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk mengabdi kepadaku. Ayat di atas mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Allah menciptakan kita semua bertujuan untuk mengabdi kepada dirinya, ya, maksudnya beribadah kepada dirinya, baik itu jin ataupun manusia, dan tidak ada alasan lain terciptanya kita semua selain untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu apa itu rukun iman dan ayat apa yang membahas tentang rukun iman. Rukun iman adalah sebuah pondasi dasar keimanan dari seseorang yang harus diamalkan agar imannya selalu menjadi kuat. Rukun iman terdapat 6, yaitu rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikatnya, rukun iman kepada kitabnya, rukun iman kepada rasulnya, rukun iman kepada hari kiamat, rukun iman kepada qada dan qadar. Ayat yang membahas tentang rukun iman adalah Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang isinya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nizala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dalalam ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, taat kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, dan taatlah kepada hari kiamat. Barang siapa yang kafir kepada Allah, maka sesungguhnya kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir, sesungguhnya adalah orang yang sedang dalam keadaan tersesat sejauh-jauhnya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita sebagai orang yang beriman, sebagai umat Islam, harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, taat kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya yaitu Al-Quran, dan melaksanakan isi dari Al-Quran tersebut. Kemudian taat kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, maksudnya yang masih dalam keadaan sebenar-benarnya, dan taat kepada hari akhir. Dan barang siapa yang kafir terhadap Allah, terhadap malaikatnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap rasulnya, terhadap hari kiamat, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sedang dalam keadaan tersesat sejauh-jauhnya. Dan yang pembahasan ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang rukun Islam. Apa itu rukun Islam dan ayat apa yang membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam merupakan dasar dari kehidupan manusia yang berupa tindakan yang harus dilaksanakan umat Islam. Rukun Islam terdapat 5, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, menjalankan sholat, menunaikan ibadah puasa, mengeluarkan zakat, naik haji bila mampu. Ayat yang membahas tentang rukun Islam yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang isinya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqmus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Makna di ayat di atas bahwa kita sebagai umat Islam harus selalu menjalankan perintah Allah, yaitu harus menjalankan sholatnya dan menunaikan zakat, mengeluarkan sebagian harta dari yang kita miliki, dan menjalankan rukun-rukun yang wajib kita jalankan. Yang keempat, saya akan membahas tentang ayat yang membahas tentang pergaulan antara laki-laki dan wanita. Ayat yang membahas pergaulan antara laki-laki dan wanita yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang isinya,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kanna fayyasatau wasa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa kita dalam pergaulan harus berhati-hati, khususnya kepada wanita dan laki-laki. Pergaulan antara wanita laki-laki yang bukan muhrim akan bisa mendekatkan kita kepada zina. Dan di ayat ini menjelaskan bahwa kita harus menjauhi zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang sangat-sangat buruk. Karena itu dalam pergaulan kita harus pergaulan antara laki-laki dan wanita harus berhati-hati agar tidak mengarah ke hal-hal yang buruk. Kemudian yang kelima, saya akan membahas tentang ayat yang mengatur cara menutup aurat. Ayat yang mengatur cara menutup aurat yaitu adalah Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasud taqwa zalikal khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Yang artinya, hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menciptakan pakaian kepadamu untuk menutup auratmu dan pakaian untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu adalah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan kalian mengingatnya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita, wahai anak-anak Adam, maksudnya pada kita semua, bahwa Allah telah memberikan sebuah pakaian untuk menutup auratmu, menutup aurat kita, dan memberi pakaian untuk sebagai perhiasan mempercantik diri kita. Dan juga penampilan kalian juga di depan umum harus dijaga. Tetapi pakaian takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adalah sesuatu hal yang paling baik daripada penampilan fisik. Pakaian tersebut adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, agar kalian mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kalian semua. Saya pikir itu saja atas penyampaian materi yang saya bahas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.